kita bahas tentang konsep geografi. Nah, konsep geografi ini merupakan pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejalanya tentang geografi. Nah, di geografi ini ada 10 konsep. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini berkaitan dengan di mana tempat tinggal kita gitu. Di mana kalian. Contohnya lokasinya Ciamplas. Lokasinya di Bandung, lokasinya di Jakarta. Nah, lokasi ini merupakan konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Jadi di mana kalian berada gitu. Nah, lokasi ini dibagi jadi dua, ada lokasi absolut sama lokasi relatif. Nah, kalau lokasi absolut, lokasi ini menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Misalkan, Indonesia berada pada koordinat 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Nah, itu merupakan lokasi absolut, jadi lokasi yang tetap nggak bisa diubah-ubah menurut siapapun ya segitu gitu. Terus ada lokasi relatif. Nah, kalau lokasi relatif ini sering disebut dengan letak geografis. Nah, lokasi relatif ini sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Contohnya, Indonesia berada di selatan Filipina, atau Australia berada di selatan Indonesia, dan lain sebagainya. Pokoknya cara pandang kita berkaitan dengan di mana kita berada gitu, dari sebelah barat, timur, utara, selatan. Nah, selanjutnya ada jarak. Nah, jarak ini berkaitan dengan jarak tempuh, jarak waktu. Jadi ada panjang sama waktu kan. Kalau jarak itu berapa lama dari lokasi A ke B, berapa panjangnya dari lokasi A ke B. Misalnya lokasi A ke B sekitar 80 km, yang kayak gitu-gitu. Terus konsep jarak ini berkaitan dengan ruang yang terdapat di antara dua objek. Misalkan ada objek A dengan objek B, kan ada spasinya tuh. Nah, itu namanya jarak. Nah, jarak ini dalam geografi ada dua jenis, yaitu sama kayak tadi, ada jarak mutlak sama relatif. Mutlak sama absolut sama aja. Jadi kalau mutlak itu tetap gitu. Misalnya jarak kilometer, meter. Misalkan dari Bandung ke Jakarta memiliki jarak 80 km. Nah, itu kan mutlak, dimanapun ke siapapun kita nanya otomatis jawabnya segitu gitu. Kalau kilometer sama meter. Kalau relatif itu berkaitan sama waktu. Misal kita pergi dari Bandung ke Jakarta naik motor, otomatis akan lebih lama daripada kita naik pesawat ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Jadi gimana aksesnya gitu, pakai apa kita ke sana. Jadi berkaitan sama waktu, berapa jam atau berapa menit kita bisa sampai ke suatu tempat tersebut. Kemudian ada keterjangkauan. Kalau keterjangkauan itu berkaitan dengan sarana angkutan, sarana prasarana. Contohnya, wilayah A dengan wilayah yang terdampak longsor. Wilayah A memiliki sarana yang baik, jalan yang baik, jalannya bagus, terus kendaraannya juga banyak akses ke sana. Tetapi pada wilayah B, wilayah tersebut itu kurang aksesnya, jalannya pun masih kecil dan kurang bagus gitu. Jadi kalau kita ingin mengirimkan bantuan ke sana, keterjangkauan yang baik itu yang wilayah A. Jadi berkaitan dengan sarana prasarananya yang ada. Kemudian ada morfologi. Nah, kalau morfologi ini berkaitan dengan perwujudan bentuk daratan muka bumi, sehingga sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi dan pengendapan atau sedimentasi. Nah, kan kalau di bumi itu nggak semuanya datar banget ya. Ada yang bentuknya pegunungan, pulau, daratan, lereng, lembah, sungai, daratan aluvial. Jadi di bumi ini tuh nggak semuanya datar, tapi ada reliefnya, morfologinya atau bentukannya. Contoh penerapannya itu, penduduk umumnya terpusat pada daerah di tanah yang subur dan datar gitu. Terus ada interaksi dan interdependensi. Nah, kalau ini tuh
berkaitan dengan keterkaitan atau ketergantungan. Misalkan ini ada gambar desa sama kota. Ini desa, ini kota. Kan desa tuh biasanya tuh banyak penduduk ya. Terus banyak hasil pertaniannya. Nah, hasil pertanian ini dijual ke kota untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, dari hasil olahan ini disalurkan kembali ke desa untuk menjadi bahan siap makan. Dari pegawainya juga biasanya orang yang bekerja di kota itu berasal dari desa. Jadi disalurkan. Jadi adanya keterkaitan sama ketergantungan gitu, adanya interaksi dari hasil pertaniannya. Terus ada hubungan timbal baliknya juga, saling ketergantungan antar wilayah. Jadi desa nggak bisa berjalan atau berdiri sendiri tanpa ada kota, kota pun sama nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada desa. Kemudian ada keterkaitan ruang. Contohnya di sini ada gambar banjir. Nah, ini banjir di daerah hilir. Kemudian ada di daerah hulu sungai. Ini kenapa ada dua gambar kayak gini? Soalnya keterkaitan ruang. Kalau keterkaitan ruang ini berkaitan dengan fenomena. Kan tadi kalau ke ruangan itu berkaitan dengan fenomena geosfer. Nah, dari sungai itu kan ada hulu sama hilir. Hulu itu biasanya mata air, sumber mata air. Kalau hilir biasanya yang ke sungainya, yang ke daerah penduduk. Nah, kerusakan lingkungan di hulu sungai. Jadi di hulu ini kalau kita ikut PPT ini, di hulu ini banyak dibangun pemukiman sehingga pada saat terjadi hujan si wilayah ini banjir karena tidak ada penyerapan, karena tuh banyak limbah-limbah sehingga banyaknya pengendapan. Nah, begitu juga di daerah hilir, kekeringan karena yang di atasnya resapannya sudah berkurang, tidak mengalir ke daerah hilir. Selain itu juga contohnya ada keterkaitan antara erosi dan kesuburan tanah. Jadi semakin tinggi tingkat erosi, kesuburan tanah juga semakin berkurang. Ya, menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Jadi wilayah satu dengan wilayah lain itu sangat berhubungan. Kemudian ada pola, bentuk pola permukaan di sekitar tempat tinggal. Nah, kalau pola ini berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di daerah pantai cenderung mengikuti garis pantai. Ya kan, karena tempat cari kerjanya itu di laut, biar gampang. Nah, kalau di pegunungan biasanya si pola pemukiman itu berkelompok mengikuti sumber mata airnya atau kekerabatannya kayak gitu. Terus ada aglomerasi. Aglomerasi ini kata lainnya tuh mengelompok. Jadi pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Di gambar ini contohnya ada industri. Jadi berkaitan dengan industri. Kecenderungan mengelompokkan fenomena pada suatu wilayah. Jadi contohnya adalah kawasan industri. Terus ada nilai kegunaan. Nah, kalau nilai kegunaan ini fungsi wilayah tempat tinggal. Kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya wilayah Kars di Indonesia atau wilayah Kars di Raja Mandala. Ini kan lebih berfungsi untuk tempat wisata ya daripada tempat tinggal karena kondisi ini sangat kurang kayak gitu-gitu. Jadi kalau nilai kegunaan ini bersifat relatif, artinya nilai kegunaan itu tidak sama bergantung pada kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Contoh lainnya, yang tinggal di daerah pegunungan menganggap daerah pegunungan tidak memiliki nilai kegunaan karena mereka berorientasi pada sumber-sumber pertanian di daerah daratan subur di bagian bawah kaki gunung. Nah, kalau buat orang kota, pegunungan memiliki nilai kegunaan yang tinggi untuk rekreasi karena suasana alami pegunungan dapat menghilangkan penat akan hiruk-pikuk suasana perkotaan. Kemudian ada diferensiasi area, karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Nah, biasanya kan di daerah pantai profesinya sebagai nelayan, sedangkan di kota
biasanya sebagai pegawai atau pekerja lah gitu. Terus di desa pertanian beda sama yang di pantai, jadi ciri khas dari suatu wilayah. Kemudian ada ini kesimpulan dari konsep-konsep geografi. Ada lokasi, jarak. Yang tadi lokasi, posisi suatu objek di permukaan bumi. Ada absolut yang berkaitan sama koordinat, relatif yang berkaitan dengan di mana kita tinggal, terjangkauan, kemudahan menjangkau suatu tempat, nilai kegunaan, manfaat dari suatu ruang muka bumi, ada morfologi bentuk muka bumi, interaksi itu ada hubungan timbal balik. Kemudian ada jarak, yaitu berkaitan jarak absolut yang tadi kilometer, meter, jarak relatif berkaitan dengan waktu, aglomerasi pengelompokan, pola kecenderungan bentuk struktur objek, yang tadi pola pemukiman, terus diferensiasi area tuh dengan mata pencaharian contohnya. Kemudian ada keterkaitan ruang, merupakan hubungan sebab akibat antar wilayah yang tadi. Nah, selanjutnya ada pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini merupakan sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Jadi pendekatan geografi ini menganalisis fenomena-fenomena atau gejala di permukaan bumi dengan pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Jadi kalau pendekatan keruangan ini atau spasial ya, jadi ingat-ingat kalau keruangan sama spasial itu sama aja artinya. Jadi kalau pendekatan keruangan ini merupakan seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pendekatan keruangan ini merupakan pendekatan yang menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Jadi contohnya penggunaan pendekatan keruangan, perencanaan pembukaan lahan. Jadi ada suatu lahan nih mau dibuka untuk pemukiman, untuk rumah kalian yang baru. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ini misalnya tentang lahan tersebut. Contohnya morfologinya tuh harus datar, terus reliefnya harus kayak gimana, terus kemungkinan longsor apa enggak di sana, banjir, kemungkinan banjir apa enggak, terus aspek-aspek lainnya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau di keruangan ini tidak ada sangkut pautnya dengan aspek-aspek lainnya, jadi dari fisiknya saja biasanya tentang suatu fenomena. Kalau pendekatan ke lingkungan atau ekologi ini merupakan suatu pendekatan berdasarkan interaksi dan interdependensi yang terjadi pada lingkungan. Contohnya lingkungan geografi bisa sama dengan lingkungan pada umumnya. Pendekatan ekologi dilakukan berpusat pada interrelasi, jadi adanya hubungan suatu fenomena dengan aspek sosialnya. Misalkan yang di sini ada gambar kebakaran hutan. Nah, bisa jadi kebakaran hutan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi lahannya tidak subur lagi. Dan penyebabnya juga bisa jadi karena manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, kalau pendekatan kompleks wilayah ini merupakan gabungan dari pendekatan yang tadi keruangan sama ekologi. Nah, keruangan kan tadi tentang fenomena, kalau ekologi itu merupakan pendekatan yang menggabungkan antara fenomena dengan sosial, dengan masyarakatnya, dengan adanya interaksi antara lingkungan dengan manusia kalau di ekologi ya. Nah, kalau di kompleks wilayah ini adanya interaksi antar wilayah. Jadi ada dua wilayah. Pendekatan kompleks wilayah melihat setiap wilayah mempunyai karakteristik yang khas atau berbeda dengan wilayah lain sehingga sifat tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis objek kajian. Contohnya nih, ada banjir. Nah, banjir ini sebagai fenomena keruangan kan, fenomena geosfer, jadi ada di keruangan. Terus banjir tersebut ada di Jakarta. Nah, banjir di Jakarta sering banget. Nah, kalau dianalisis bisa jadi itu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, jadi membuang sampah sembarangan. Nah, itu udah masuk ke pendekatan ekologi tuh, banjir fenomena keruangan tadi. Nah, kemudian si banjir tersebut ketika dianalisis merupakan akibat dari ulah manusia. Nah, itu kan merupakan pendekatan ekologi. Nah, jika dilihat lagi, si banjir ini tidak hanya akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi
merupakan kiriman dari Bogor, Bekasi, dan Tangerang karena merupakan wilayah dataran tinggi dibandingkan Jakarta di ketinggian yang lebih rendah daripada kota-kota tersebut. Nah itu kan udah ngegambarin bahwa wilayah yang dikaji itu enggak satu gitu, tapi ada 3 bahkan 4 gitu. Nah itu ciri dari kompleks wilayah. Kalau kompleks wilayah itu menggunakan pendekatannya itu gabungan antara keruangan ekologi kayak gitu. Nah ini ringkasannya. Selanjutnya kita ke prinsip. Nah, prinsip geografi itu ada 4. Nah, yang pertama ada prinsip persebaran. Jadi fenomena tersebar di muka bumi. Kemudian ada deskripsi, menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta, interrelasi hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada prinsip yang memadukan persebaran interrelasi, jadi ekorologi. Nah, prinsip geografi yang paling sederhana itu ada deskripsi. Kalau deskripsi itu memberikan penjelasan atau gambaran lebih jauh tentang gejala atau masalah yang dipelajari atau sedang diselidiki. Biasanya tuh ada sebab kenapa itu bisa terjadi. Contohnya itu adalah perbukitan yang gundul akan mudah terjadi longsor. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya itu dijelasin, tapi itu tuh biasanya menyajikan peta, grafik, tabel, dan lain sebagainya gitu kalau di deskripsi itu. Jadi sangat mendeskripsikan kalau ciri dari prinsip geografi yang deskripsi itu. Kalau yang persebaran itu fenomena tersebar di muka bumi itu mengkaji setiap gejala dan fakta geografi itu tersebar secara tidak merata antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, di Indonesia banyak ditemukan barang tambang yang jenisnya berbeda untuk setiap wilayah. Jadi di setiap wilayah itu emang beda-beda gitu. Ada barang emas, misalkan emas ada di Aceh, terus di Jawa ada minyak bumi. Nah itu prinsipnya persebaran atau distribusi. Kemudian ada prinsip interrelasi. Nah interrelasi ini menjelaskan bahwa terdapat saling keterkaitan antara gejala suatu gejala dengan gejala lainnya. Contohnya faktor fisik sama faktor fisik. Tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan seperti daerah puncak dan Jawa Barat. Jadi teh dengan suhu. Kalau faktor fisik dengan manusia, contohnya hubungan petani biasanya menanam di daerah lahan miring dengan membuat terasering jadi sengkedan. Jadi biar si airnya itu si tingkat erosinya itu enggak tinggi. Jadi adanya hubungan atau saling keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lainnya. Kenapa itu bisa terjadi kayak gitu. Terus ada faktor prinsip korologi. Nah, kalau prinsip korologi ini menggabungkan antara prinsip-prinsip yang tadi persebaran, deskripsi, sama interrelasi. Prinsip ini tuh mempelajari wilayah-wilayah permukaan dengan perbedaan keterkaitan keruangannya. Jadi, kalau korologi bisa lebih dari satu wilayah. Ini ringkasannya. Ini contohnya. Kemudian lanjut ke aspek geografi. Nah, aspek geografi ini penyederhanaan ruang lingkup yang sangat luas. Ada aspek fisik, tanah, udara, air. Kalau sosial, contohnya ini menyangkut ke perekonomian, budaya. Nah, di geografi juga terdapat paham. Ada determinis, posibilis. Nah, kalau paham ini itu masuknya ke sejarah geografi ya. Jadi dalam geografi itu pada perkembangannya ada paham determinis. Jadi alam membatasi dan menentukan kehidupan manusia. Determinis. Kalau posibilis, tidak hanya alam yang mempengaruhi manusia, tapi sebaliknya manusia juga memiliki peran mempengaruhi kondisi lingkungan. Ilmu penunjang geografi ada ilmu alam sama ilmu sosial sama geografi terapan. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai satu. Kalau ada pertanyaan boleh PC ke Ibu nanti atau di kolom komentar ya. Terima kasih.